يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, tentunya yang pertama dan paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan masjid ini yang insya Allah tempat yang mulia. Semoga segala rangkaian kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad seorang nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan atau jahiliyah ke alam terang atau Islam ini. Pada pengurus ataupun anggota ranting IPN MTS Al Kausar, tentunya yang saya hormati, untuk pengajian pada kali ini biar tidak hanya pasif dan juga aktif, dimohon untuk semuanya yang dekat Al-Quran bisa memegang Al-Quran. Monggo yang dekat di sampingnya ada Al-Quran, diambil Al-Qurannya, buka surat Luqman ayat 12 sampai 15 atau ayat 13 sampai 15. Surat Luqman ayat 13 sampai 15. Silakan untuk dibaca dan diterjemah, baca dan diterjemah. Coba dari Mas Lisa. Iya, betul. Dibaca ayat 13. Luqman ayat 13. Itu yang sudah dapat dipinjam dulu. Kita ketemu belum Luqman, surat Luqman? Ya, dikasihkan yang emas. Biar untuk baca ayat yang ke-13 ya. Mic-nya. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala qul man libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Terus kamu bayang 14-nya.
Wawas. Wa wasainal insana biwalidayhi Amalat. Wawasainal insana biwalidayhi. Wawas. wa wasainal insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wannan ala wahni wa fisaluhu fi ammaini anis qurni waliwalidayhi ilayyal masir. Ayat yang ke-15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iya. Sekarang diartikan asnya semua dari 12 sampai 13 sampai 15. Yang ke-13. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan ingatlah kepadanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Maka janganlah engkau menanti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, itu adalah wasiat Kiai Luqman kepada anak-anaknya, karena beliau adalah khawatir kalau anak-anaknya nanti di kemudian hari tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anaknya nanti tidak mempunyai akhlak yang karimah. Jadi Kiai Luqman itu menasihati kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah ya bunayya, dipanggil anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan kepada Allah. Innasyirka la dzulmun adzim, karena syirik itu adalah dosa yang besar. Jadi wasiat pertama kepada anaknya Luqman adalah menasihati anaknya agar ia tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Kiai Luqman juga tidak bisa menjamin bahwa anak-anaknya nanti akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat pertama adalah agar ia tidak menyekutukan kepada Allah. Kenapa? Karena syirik adalah dosa yang paling besar, dan anak-anakku juga tahu bahwa yang namanya syirik adalah dosa yang tidak terampuni kalau itu dibawa sampai mati. Kalau belum mati tobat ya diampuni, tapi kalau dibawa sampai mati, kita mati kok masih membawa dosa syirik, itu akan tidak diampuni, dengan berarti finnar abadan, di dalam neraka selama-lamanya. Walaupun sholat kita banyak, walaupun kita puasa, walaupun kita bayar zakat, tapi kalau sampai kita mati kok membawa dosa syirik,
maka kita akan benar abadan, kita akan di dalam api selama-lamanya. Dan nasihat yang kedua adalah wawasoenal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa hinan ala watin wa bisaluhu fi amani anashkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, wali-walinya, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan ilayyal masir, dan hanya kepada Allah kau akan kembali. Itu wasiat Luqman, bahwa agar kita anak-anak beliau, para manusia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Setelah kita yakin betul akan Allah, setelah kita yakin betul dengan keesaan Allah, baru kita diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Karena terutama ibu adalah mengandung kita itu dengan susah payah. Coba Anda bayangkan semua, di saat Anda itu di dalam perut, apalagi sudah berumur 8 dan 9 bulan, betapa payahnya ibu Anda itu mengandung Anda. Tidur pun susah, miring ya gak karuan, apalagi tengkurap orang bisa. Itu betapa payahnya ibu kalian. Setiap 1 jam sekali pasti ke kamar mandi untuk buang air. Kalau nggak percaya, tanya pada ibumu di saat kamu dikandung di dalam ibumu, umur 9 dan 8, itu hampir setiap jam ibumu itu lari-lari ke kamar mandi untuk buang air kecil. Itu betapa payahnya. Nah, kalau Anda ingin merasakan payahnya, coba Anda membawa air dalam ember yang sedikit besar, terus Anda bawa diangkat di pas atas perut, terus kamu jalan. Itu kan jalannya pegang-pegang pelan-pelan. Itulah betapa payahnya ibu kamu mengandung. Dan juga bukan hanya kepayahan di dalam mengandung, di saat kita telah lahir, ibu kita menyusuinya itu selama paling tidak itu 2 tahun, mengurus kita selama 2 tahun. Itu kan begitu sangat payahnya. Maka wajar kalau Kiai Luqman ini mewasiatkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Mari kita bayangkan sebentar, mari kita renungkan sebentar. Di saat kita kecil dulu, waktu kita susah payah, waktu kita sakit, pasti ibu dan bapak kita yang merawat. Tapi di saat sekarang, di saat kita bersenang-senang, bisa makan enak, apakah kita pernah ingat ibu di rumah? Apakah kita pernah ingat bapak kita di rumah lagi ngapa? Di saat kita main gitar, breng-brengan, tertawa sekakakan, apakah kita membayangkan ibu kita, bapak kita itu di rumah lagi ngapa? Apakah kita pernah membayangkan ibu kita atau bapak kita itu di tengah sawah mungkin lagi berpanasan, dagang di pasar tidak laku-laku? Apa kita pernah membayangkan itu? Kan jarang sekali kita membayangkan seperti itu. Yang kita tahu ya hanyalah kita bersenang-senang. Kita minta uang, saku. Kita tidak peduli bagaimana jerih payahnya orang tua kita di dalam mencari uang. Ada yang tukang becak, mengayuh becaknya, cari pelanggan tidak dapat. Ada yang berdagang di pasar, juga lebih-lebih di zaman sekarang para pembelinya jarang.
Ada yang lagi kerja di sawah, mencari rumput, kepanasan, tidak karuan. Tapi semua itu tidak pernah kita bayangkan. Yang kita tuntut hanyalah hak kita. Orang tua yang memberi kita, orang tua yang mengasih uang pada kita. Kita tidak pernah peduli bagaimana susah payahnya orang tua kita dalam mencari uang. Itulah kita hanya menuntut haknya, tapi kita lupa akan kewajiban kita. Kita sering melupakan kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Maka wajar di saat Kiai Lukman itu mewasiatkan kepada anaknya dan para manusia semuanya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Karena dalam suatu hadis disebutkan di saat ditanya untuk siapa yang berhak untuk diberbuat baik, maka dijawab umuka, umuka, umuka. Dijawab 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Baru dijawablah bapakmu dan kemudian orang yang terdekat. Nah, itulah anak-anakku sekalian dan para anggota dan pengurus IPM yang saya hormati. Anda adalah pejuang IPM, yang namanya IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu harus berbeda dengan OSIS-OSIS yang lain. Karena apa? Karena IPM adalah dilatar belakangi oleh nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Sedangkan yang lain kan tidak dilatar belakangi oleh agama. Maka IPM itu harus berbeda dengan proses-proses yang lain dalam segala hal, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya dan yang lain. Maka IPM itu harus mempunyai ciri khas tersendiri, karena yang diemban adalah bendera keagamaan, yang dibawa adalah bendera keagamaan. Maka alangkah baiknya kalau akhlak itu dijunjung tinggi oleh IPM, terutama akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Dalam selanjutnya ayat itu juga disebutkan kita harus berbakti kepada orang tua dalam segala hal. Kita tidak boleh membantah kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh menyakiti kepada orang tua kita. Bahkan dalam berkata hus saja kita tidak boleh. Coba dibaca untuk akhwatnya sekarang surat Al-Isra ayat 23. Coba yang baca Al-Quran di akhwat surat Al-Isra ayat 23. Silakan yang mau ikhlas membacanya untuk surat Al-Isra ayat 23. Supaya efeknya diambil, Mbak. Sudah dibaca, jangan ijol walian karena ini juga ibadah. Namanya IPM, kalau ada kesempatan untuk beribadah harus rebutan, bukan menghindar tapi harus rebutan. Itu kalau dalam masalah ibadah. Surat Al-Isra ayat 23.
qul lahuma qawlan karima. Sebelahnya diartikan. Ya salah satu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Itu salah satu kewajiban kita. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kita berbuatlah baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma, apabila sampai kepada kita kedua orang tua kita, salah satu atau kedua-duanya itu berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kau katakan his. Nah, seperti kita diperintah oleh orang tuanya, du atau le kayak sapu, atau itu nggak boleh. Biungnya ramadian baik kesel-kesel, itu menyakitkan hati. Berkata itu pun tidak boleh, apalagi sampai watan harhuma, sampai kita membentak keduanya. Wong kita berkata atau isyarat saja yang kira-kira menyakitkan kedua orang tua kita itu tidak boleh. Kita disuruh jelma sebutakan wedang, kadang kita semaur atau biungnya lu balik ke sekolah kesel-kesel, atau kita disuruh nyapu halaman, biungnya orang golongan masa zaman sini kon nyapu, atau saya jemput kayu bakar, kita semuanya orang gaul teman orang. Nah, itu kan suatu hal yang sangat menyakitkan dalam diri orang tua. Nah, hal-hal yang seperti itu, isyarat pun yang menyakitkan kedua orang tua kita pun kita tidak boleh. Apalagi sampai kita walatan harhuma, sampai kita membentak kedua orang tua kita. Nah, kira-kira di antara adik sekalian ini ada yang pernah membentak orang tuanya enggak? Duit dicelupi duit, dosamu ramane semua aku ada duit. Atau kadang kita minta sesuatu biar kita selevel dengan yang lain, tapi orang tua kita tidak bisa memberikan. Kadang kita gimana? Ada yang lesu-lesu, ada yang marah-marah, ada yang ngata-ngatain orang tua yang tidak karuan. Itu kadang ya itulah, kita hanya menuntut haknya saja, kita lupa akan kewajiban kita kepada kedua orang tua kita. Maka untuk itu marilah kita belajar bersama untuk memperbaiki akhlak kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Kita jaga perasaan mereka, karena itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Durhaka kepada kedua orang tua kita adalah kedurhakaan yang sangat besar. Wala tanharhuma, dan kita diperintahkan oleh Allah wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua kita dengan penuh kemuliaan, dengan kata-kata yang mulia. Lanjutan ayat, wahfid lahu majana akal budi, rendahkanlah padamu pada orang tuamu minal rahmati, dengan penuh kasih sayang. Kita disuruh untuk menghadapi kedua orang tua kita dengan kita merendahkan diri dan penuh rasa kasih sayang.
bukan malah kita membenci, bukan malah kita membentak, apalagi kadang kita menghardik kedua orang tua kita. Waktu firhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya mendidikku di waktu kecil. Nah, di samping kita disuruh untuk bersikap yang lemah lembut dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita, kita juga disuruh untuk selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita sebagaimana kedua orang tua kita telah mendidik kita di waktu kecil. Maka dalam hadis juga disebutkan celaka apabila orang tua atau kita bisa berdampingan dengan kedua orang tua kita, kok sampai kita tidak bisa masuk surga. Maka disebutkan, tapi kita tidak laksanakan, tidak kita manfaatkan. Maka disebutkanlah celaka apabila kita bisa hidup dengan kedua orang tua kita sampai tua, kok kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bahkan di dalam hadis juga disebutkan ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Wahsudul Rabbi tergantung pada, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Itu kan di hadis jelas disebutkan di situ bahwa keridhaan orang tua itu akan sangat berhubungan dengan keridhaan Allah, dan murka orang tua itu sangat berhubungan dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya karena memang yang namanya berbakti kepada kedua orang tua kita adalah suatu perbuatan yang sangat mulia, dan apabila kita mendurhakai kedua orang tua kita, itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa siksa atau azab Allah akan disegerakan, salah satunya adalah karena perbuatan durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka untuk itu mari menjadi kesakadian yang saya cintai dan saya hormati, di saat ini mari kita merenungkan kembali bagaimana kehidupan kedua orang tua kita, agar di kemudian hari nanti kalau kita menginginkan anak-anak kita soleh, maka seharusnya lah kita sekarang menjadi anak yang soleh solehah pula. Kalau adik-adik sekalian ini kira-kira untuk kedepannya itu menginginkan anak-anak Anda itu soleh dan solehah, ya marilah dari sekarang juga harus belajar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kira-kira mau punya anak enggak? Pengen. Ke depan, kenapa saya seperti itu? Karena di zaman modern ini ada sebagian orang yang sudah mempunyai keputusan itu tidak mau punya anak. Kenapa? Karena katanya kalau punya anak cuma nyebelin, ada menjadi beban. Nah, kalau Anda itu kedepannya ingin punya anak, maka haruslah dipersiapkan dari sekarang. Kalau kepengen anaknya yang soleh dan solehah, maka dari sekarang pun Anda itu harus menjadi anak yang soleh ataupun solehah, agar nanti di saat Anda punya anak, dalam membentuk anak Anda itu menjadi anak yang soleh dan solehah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara yang hormati, itulah mungkin pengajian yang biasa saya sampaikan di siang hari ini. Dan kesimpulannya adalah bahwa jadilah kita menjadi anak yang soleh, dan janganlah kita menjadi anak yang durhaka, agar nanti anak-anak kita pun akan menjadi anak yang soleh dan solehah.
bulan. Ya mungkin itu, kalau ada pertanyaan semoga, kalau tidak kita selesaikan sekarang. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sekali ya. Sekian. Ya, sekali lagi saya mengajak, marilah dalam kita berbuat, dalam perilaku, jangan sekedar memikirkan yang penting saya senang, yang penting saya gembira, tapi sekali-kali kita membayangkan, merenungkan bagaimana keadaan kedua orang tua kita di rumah. Nah, sedikit ada cerita, saya dulu punya teman di saat di Jogja, teman kos, anaknya sangat bandel, nakal, dan hampir tiap hari mabok, hampir. Tapi di saat saya ajak jalan-jalan ke pasar, dia selalu tidak mau. Biasanya anak kos kan masak bersama atau ke pasar belanja dan yang macam-macam. Nah, anak itu satu-satunya teman saya yang satu kos yang tidak pernah kalau diajak ke pasar tidak pernah mau. Usut setelah saya tanya, nah, kenapa kamu setiap diajak baik saya ataupun yang lain untuk ke pasar belanja tidak mau? Dia bilang orang tua saya itu pedagang di pasar. Nah, ternyata kalau dia ke pasar itu ingat orang tuanya dan menjadi sedih, menangis. Jadi dia setiap diajak ke pasar tidak mau. Itu orang nakal dan suka mabok, itu pun masih punya perasaan, masih ingat orang tuanya di rumah di saat dia jualan, sehingga walaupun dia nakal, di saat diajak ke pasar pasti tidak mau karena dia ingat orang tuanya, betapa sulitnya ia mencari uang di pasar. Dan satu lagi, saya juga punya teman di petanaan juga, dan sekarang beliau sudah almarhum, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di tempat-tempat yang baik. Dia juga ini hanya sebagai ibroh, juga dia terkenal dulunya pernah menjadi satu-satunya orang yang mungkin terkenal waktu itu mungkin di petanaan. Ya mungkin kalau yang namanya preman zaman dulu mungkin kenal dengan orang ini, dan dia pernah dijuluki sebagai namanya Agus, pernah dijuluki sebagai Agus Pendel. Kenapa dijuluki Agus Pendel? Ya karena kenakalannya itu sedikit mukul sedikit pendel, namanya Agus Pendel. Tapi ada sisi di saat akhirnya, di saat ibunya dia stroke, meriang bertahun-tahun, di saat yang anak-anak yang lain tidak mau merawat ibunya, hanya dia sendiri yang mau merawatnya. Saya menyaksikan diri dan saya pernah ke rumahnya, walaupun ibunya lagi stroke, dia manggil-manggil, Gus, Agus, dia melihat dan bicara kekaruan, dia tetap datang untuk merawat ibunya tanpa marah, tanpa rasa kesal. Bahkan yang memandikan, mewawiki ibunya, dia itulah di akhir hayatnya beliau bisa memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan Allah dapat menerima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Jadi mari gunakanlah rasa kita di saat kita bersenang-senang, saat kita gembira. Sekali-kali kita merenung keadaan kedua orang tua kita.